Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mega Firmawanti Lasinta. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang satu topik yang sangat penting untuk teman-teman ketahui selaku seorang calon ASN. Topik tersebut tentunya tidak akan jauh-jauh dari definisi atau konsep-konsep tentang ASN itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa konsep-konsep yang nantinya akan kita pelajari bersama saya kutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Baiklah teman-teman, sedikit informasi atau ringkasan untuk teman-teman sekalian bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini terdiri dari 15 bab dan 141 pasal. Namun, dalam video kali ini, kita hanya akan belajar bersama 4 bab yang saya anggap penting untuk teman-teman ketahui selaku calon ASN, yakni bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN, bab 4 tentang fungsi, tugas, dan peran ASN, serta bab 6 tentang hak dan kewajiban seorang ASN. Mari kita mulai dari bab 1 tentang ketentuan umum. Pada dasarnya, bab 1 yang terdiri dari pasal 1 ini melingkupi 22 poin atau 22 ayat. Namun, dari hasil review atau dari hasil bacaan saya mengangkat 4 ayat yang sangat penting atau yang sangat mendasar bagi teman-teman selaku calon ASN yang sedang berproses menuju ASN itu sendiri. Ayat pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi berdasarkan undang-undang ini kita dapat mengetahui bahwa yang disebut dengan ASN itu ada 2, yakni PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita lanjut ke ayat 2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi ini, maka dapat kita sebutkan ada 2 poin yang berkaitan dengan ASN, yakni ASN itu adalah pegawai yang diserahi tugas, kemudian digaji berdasarkan peraturan undang-undang. Oke, kita lanjut ke ayat ketiga, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara pada ayat 4, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi dalam bab 1 ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang pertama ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Selanjutnya yang kedua bahwa PNS atau pegawai negeri sipil adalah pegawai yang digaji oleh pemerintah secara tetap, sementara untuk PPPK adalah yang digaji oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu.
Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2. Ini bab yang lumayan panjang, yakni tentang asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Dalam bab 2, pasal 2, disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas, yakni asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterpaduan, asas delegasi, asas netralitas, asas akuntabilitas, asas efektif dan efisien, asas keterbukaan, asas non-diskriminatif, asas persatuan dan kesatuan, asas keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir adalah asas kesejahteraan. Jadi intinya manajemen ASN baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengelolaan ASN itu sendiri didasarkan pada asas-asas tertentu. Jadi teman-teman bisa paling tidak mengetahui asas-asas apa saja yang menjadi landasan dalam manajemen ASN. Oke, kita lanjut ke pasal 3 dalam bab 2 ini, yakni tentang prinsip yang harus dimiliki oleh ASN. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip. Yang pertama, prinsip nilai dasar. Kemudian yang kedua, prinsip kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, prinsip komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, prinsip jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, prinsip yang terakhir, yaitu prinsip profesionalitas jabatan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pasal 4 tentang nilai dasar. Tadi disebutkan dalam pasal 3 bahwa salah satu prinsip yang dimiliki oleh ASN sebagai suatu profesi adalah nilai dasar. Nah, dalam pasal 4 ini kita akan lebih mengetahui secara lebih rinci bahwa apa-apa saja yang disebut dengan nilai dasar. Nah, dalam pasal 4 ini disebutkan bahwa nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A meliputi yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, nilai dasar untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, nilai dasar untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nilai dasar yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian nilai dasar yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Selanjutnya, nilai dasar untuk memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Nilai dasar yang selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Berikutnya, nilai dasar untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, nilai dasar untuk memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian, nilai dasar yang berikutnya, nilai dasar untuk mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah nilai dasar menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Berikutnya, nilai dasar untuk mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nilai dasar berikutnya adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan nilai dasar yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, untuk yang berikutnya, tadi telah kita ketahui bersama bahwa ada nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian yang berikutnya dalam pasal 5 dijelaskan bahwa terdapat kode etik dan kode perilaku bagi seorang ASN, di mana kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jadi ASN bukanlah aktivitas atau pekerjaan yang sembarangan ya teman-teman. Artinya kita
sebagai seorang ASN harus menjaga martabat dan kehormatan diri sendiri seperti itu, agar tidak merusak citra lembaga atau tempat dinas di mana teman-teman akan bertugas nantinya. Nah, berikutnya dalam pasal 5 juga dijelaskan bahwa kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, agar ASN itu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, ASN itu harus melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Berikutnya, agar ASN juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, agar ASN itu dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Nah, kode etik dan kode perilaku juga diadakan agar ASN itu dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kemudian agar ASN menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang selanjutnya, kode etik dan kode perilaku diadakan agar ASN itu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang berikutnya, agar ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian yang berikutnya, agar ASN tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya, agar ASN dapat memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian yang terakhir, kode etik dan kode perilaku dibuat agar ASN itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Oke, selanjutnya masih semangat kan teman-teman? Nah, kita lanjut ya ke bab 4. Ini bahasan yang ketiga, yaitu bab 4 tentang fungsi, tugas, dan peran. Yang pertama, dalam pasal 10 bab 4 disebutkan bahwa pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian pasal berikutnya, pasal 11 menyatakan bahwa pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, ada 3 tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas yang kedua, ASN itu bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, bahwa pegawai ASN itu bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut. Pasal 12 tentang peran, bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi catat ya teman-teman, ketika insya Allah nanti menjadi ASN, kita harus bersikap netral. Jadi tidak boleh berpihak pada pihak-pihak tertentu yang mungkin menguntungkan kita. Jadi harus netral, tidak ada praktek korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Nah, selanjutnya ini bab yang ke-6 atau bahasan terakhir kita, bahasan keempat tentang hak dan kewajiban. Ini adalah hal yang penting ya kita ketahui. Yang pertama, dalam pasal 21 disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh yang pertama, memperoleh hak gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, hak untuk cuti. Yang ketiga, hak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hak mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir adalah hak untuk melakukan pengembangan kompetensi. Itu untuk
ASN yang PNS, pasal 21. Kemudian pada pasal berikutnya, pasal 22, hak untuk PPPK. Disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga hak untuk perlindungan, dan yang keempat hak untuk melakukan pengembangan kompetensi. Jadi dari dua pasal ini kita tahu bahwa perbedaan PNS dan PPPK adalah pada jaminan hari tua. Jadi untuk pegawai PPPK ini tidak mendapatkan jaminan hari tua, sementara untuk PNS memperoleh jaminan hari tua atau jaminan hari tua atau pensiun ya, dana pensiun seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal 23. Nah, ini kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Justru kewajiban yang harus kita laksanakan terlebih dahulu baru kemudian kita tuntut minta hak kita, seperti itu. Yang pertama, bahwa pegawai ASN itu wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, ASN itu wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ASN juga wajib melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian yang keempat, ASN itu wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, ASN itu wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, ASN itu wajib menunjukkan integritas, keteladanan, sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi bisa dikatakan bahwa menjadi ASN itu adalah menjadi teladan atau menjadi contoh bagi masyarakat. Kita lanjut ke poin yang ketujuh, bahwa ASN itu memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak boleh ember ya, orang bilang mulutnya harus dijaga baik-baik. Oke, kemudian yang terakhir, bahwa ASN itu juga wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi ketika sudah ditugaskan di wilayah tertentu, maka laksanakanlah, karena itu adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang ASN. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan harapannya bisa membantu teman-teman yang memiliki aktivitas padat sehingga kesusahan membaca satu persatu pasal demi pasal atau bab demi bab undang-undang yang halamannya sangat banyak, sekitar puluhan sampai ratusan halaman. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.